Kei. Apa yang langsung terlintas di pikiran kalian ketika saya menyebut Kei? Pasti banyak di antara kalian yang akan langsung berpikir tentang suatu tempat di mana di situ terdapat orang-orang berperawakan tinggi dan gelap, berwajah sangar, keras, kasar, bahkan beringas. Mungkin ini yang menjadi gambaran di benak kita. Apalagi bagi kalian yang tinggal di Jakarta tentunya. Namun, apakah benar orang-orang Kei seperti apa yang kita pikirkan? Mari kita cari tahu seperti apa aslinya orang Kei itu. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal Kei lebih dekat. Kei adalah kepulauan yang berada di Lautan Banda. Pemerintahan di Kepulauan Kei terdiri dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan kotanya yaitu Kota Langgur. Kedua kota ini disambungkan dengan sebuah jembatan bernama Wat Dek. Orang-orang Kei sangat kuat adat dan budayanya. Kebudayaan orang Kei lahir dalam sebuah perjumpaan dari orang yang pertama menetap dengan pendatang yang terjadi dalam jalur rempah Nusantara. Kepulauan Kei menjadi salah satu pulau dalam jalur rempah Nusantara pada zaman dahulu. Salah satu peradaban yang dibangun oleh orang Kei dari hasil migrasi tersebut adalah hukum Larul Ngabal. Dalam tradisi bertutur orang Kei, disebutkan bahwa hukum Larul Ngabal dibawa oleh orang Bali. Tradisi Tomtat atau tradisi bertutur orang Kei dapat dilihat dari monumen Nendit Sakmas. Nendit Sakmas adalah tokoh perempuan pencetus hukum adat Larul Ngabal di Kepulauan Kei yang sangat dijunjung tinggi. Hukum adat ini menjadi pedoman hidup orang Kei. Hukum ini bahkan lahir sebelum negara ini menyetujui Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan tentunya, hukum adat Larul Ngabal masih berlaku hingga hari ini di tanah Kei. Orang Kei sangat menjunjung tinggi perbedaan. Toleransi menjadi sebuah asupan yang diceritakan orang tua kepada anak-anak mereka di meja makan, kemudian terwujud dalam tatapan dan tindakan di setiap perjumpaan. Simbol toleransi itu terlihat dari rumah-rumah ibadah yang berdiri tegak dan gagah di pusat kota. Ini telah mengakar kuat dalam karakter dan jati diri orang Kei dimanapun mereka berada. Semua dibentuk dari suatu hukum adat Larul Ngabal. Karakter dan kepribadian orang Kei juga tidak terlepas dari alam di Kepulauan Kei sendiri. Kepulauan Kei menyuguhkan alam yang begitu indah dan mempesona. Bentangan alam dari hasil lukisan Sang Pencipta begitu sempurna. Bentangan bebatuan yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu membentuk stalaktit yang bisa kita temukan di Goa Hawang. Berada di Desa Letfuan, lokasi Goa Hawang masih asri dengan hutannya yang dijaga. Airnya yang berwarna biru dan jernih dijaga oleh stalaktit di atapnya. Keindahannya berbalut mitos tentang seorang laki-laki yang bersumpah serapah karena air yang dia minum dari goa terasa pahit. Roh penghuni Goa Hawang kemudian mengutuknya bersama kedua anjingnya menjadi batu. Legenda ini masih dipercaya hingga hari ini, sehingga pantangan di Goa Hawang yaitu kita tidak boleh berkata kasar dan makian. Dari tanah Kepulauan Kei dengan kebudayaannya, melahirkan makanan untuk menjaga kelangsungan hidup orang-orang Kei. Umbi-umbian menjadi makanan pokok dari kepulauan ini. Salah satu hasil olahannya yaitu embal. Selain sebagai makanan pokok, embal juga telah diolah dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu pisang embal. Saya berkunjung ke Desa Ngilngov, Pantai Ngurblot atau terkenal dengan Pantai Pasir Panjang. Kita boleh ikut ya? Boleh. Harus pakai sarung tangan ya, biar bersih. Ya, biar bersih higienis. Oke, ini pakai pisang apa saja, Mama? Ini pisang di case ini sebut pisang sepatu ya. Pisang sepatu. Pisang Kalau sepatu. orang dari luar sebut pisang abu-abu. Pisang abu-abu. Kalau pakai pisang yang lain bisa? Bisa tapi tidak apa?
Tidak Kurang sama. enak? Bukan kurang enak tapi embalnya kurang lengket. Kurang lengket. Iya. Oke. Nah, ini embal yang beta penasaran nih. Ini dibuat dari apa sih? Embal ini sejenis singkong, Iya. tapi singkongnya singkong beracun. Oh, singkong Iya, beracun. jadi ada Oke. prosesnya. Jadi diparut, Heeh. terus di GP, GP. Ya, GP supaya airnya, ditekan. supaya airnya keluar. Ya jadi tepung ini seperti begini. Oh, Tapi harus diayak lagi. Harus diayak Iya. lagi. Jadi biar halus kayak gini. Iya. Kita sangat penasaran. Boleh Katong langsung buat Oke. apa saja bahan-bahannya yang dibutuhkan? Bahan-bahannya pisang Heeh. sama tepung embal Tepung embal sama air. sama air. Iya, Oke, air air. ini dicampur apa? Oh, airnya ini air telur. Oh, air. Oh, telur. Ya, Telur biar yang sebenarnya makan kan gurih. dan bisa lengket juga pisang sama ininya. Kalau air biasa juga bisa. Oh, bisa juga. Tapi kalau pakai telur lebih Gurih. lebih gurih. Oke. Hari ini saya berada di Desa Letman. Di sini ada satu jenis makanan berupa rumput mutiara yang diolah menjadi makanan tradisional orang Kei. Saya kebetulan ketemu dengan ibu-ibu yang lagi mau jalan ke laut untuk mencari rumput laut ini. Mama, halo. Mau kemana ini? Ke Humatan ambil lat. Ambil lat? Iya. Oh, kebetulan tadi beta ke pasar, terus beli lat. Rencananya mau masak. Ini sudah datang, ibu sudah datang di Hoiletman kan pusat lat. Jadi lebih bagusnya kau sampai di tujuan tempat lat baru kau bikin angkalan kan bawah segar. saja. Oh, lebih segar. Iya. Oke, kalau gitu beta ikut ya. Iya, siap. Oke, siap. Di mana orang Kei sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Berbicara tentang perempuan, perempuan Kei dikenal sebagai perempuan-perempuan tangguh. Dari tangan-tangan perempuan Kei lahir makanan penuh gizi yang menghidupi setiap insan generasi Kei. Terus Mama, kalau ini kan segar sekali nih. Takutnya kalau jadi layu atau apa sih bilangnya? Ya, jadi lombo. Jadi lombo itu harus harus diapakan? Mau segar terus. Mau segar terus. Ya. Kalau masih segar terus itu kasih bersih. Jadi jangan campur dengan air tawar. Jangan taruh di air tawar. Jangan taruh di kulkas yang yang seperti yang dingin-dingin. Ini kalau yang bagusnya sampai ke Jawa atau di Jakarta itu taruhnya di tas ribut, baru plastik. Iya, plastik. Iya. Baru taruh di box. Taruh di box. Iya. Jangan pakai air tawar dulu. Tidak. Oh, jangan diramas-ramas. Ini langsung pakai air tawar. Iya. Karena mau makan kan. Tadi kita sudah cuci, sekarang mau diolah. Apa saya bumbu-bumbunya nih, Mak? Biasanya yang dipakai. Biasanya bawang putih, Ha-ha. bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah, Ha-ha. cili, Oke, cabai. Ini apa? kencur. Kencur. Ha-ha. Oke, kencur. Kencur, ini kemudian terasi. Terasi juga. Oke. Nanti setelah ini bumbunya yang sudah di Oh, ini yang bumbu langsung. halusnya sudah dihaluskan. Terus pakai daun kemangi pakai sama kemangi dan lemon. lemon. Iya.
Oke. Jadi dia bisa juga tanpa kelapa juga dia bisa Oke. dimakan. Misalnya pakai garam, bawang merah saja sama chili juga di ini diulek aja, Langsung terus bisa. langsung makan aja bisa. Tapi tanpa lebih enak kelapa. kalau pakai kelapa. Jadi terserah dari yang mau makan. Tapi biasanya lebih enak pakai Lebih kelapa. enak pakai kelapa karena Oke. sudah. Oke. Gitu. Udah. Aha, Terus? Kemudian bisa. Oh, pakai. Bumbunya masih ini dicampur diaduk ya. Bumbu tuh. Aha, Sudah jadi. Enak sekali Mama. Kita suka. Ketika kaki saya melangkah di setiap tempat di Kei, ada mata yang terpesona, menggetarkan hati saya sebagai seorang insan manusia. Betapa mengagumkannya karya ciptaan Tuhan yang saya nikmati di Kepulauan Kei. Alamnya indah dan mempesona, orang-orangnya yang baik dan berbudi luhur, makanannya yang begitu enak dan lezat. Kei adalah surga tersembunyi di timur Indonesia. Jangan tua dulu sebelum Kei.